وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa masih mendapatkan 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, yang tentu ini saat yang harus kita maksimalkan, jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian kita lanjutkan materi kita, yaitu 30 pelajaran tentang puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai di poin yang ke-16. Jadi kalau pelajarannya 30, jadi umpama itu hari Ramadannya 30, ya berarti ini hari yang ke-16 itu. Maka yang ke-16 yaitu penjelasan Nabi SAW tentang keutamaan-keutamaan puasa. Yaitu dikatakan oleh beliau SAW melalui hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW bersabda, asyamu wal Quran yasfa'ilil abdi, puasa dan Quran itu menjadi pemberi syafaat buat seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa kemudian berkata. Jadi nanti itu amal itu dibentukkan jadi makhluk gitu. Jadi jangan kaget nanti kalau kemudian kamu tiba-tiba ketemu sama puasamu, ketemu sama bacaan Qur'anmu, ketemu sama mungkin sedekahmu gitu. Maka si siam atau puasa ini pun ngomong, ai Robbi gitu. Wahai Rabbku. Ini buah nih. Yang benar ai atau ya. Ya Robbi gitu. Mana tuhu at'am. Aku sudah mencegahnya dari makan. Wasyahwat bin nahar, dan mencegahnya dari menumpahkan syahwat ke istrinya di siang hari. Wasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat buat dia gitu. Jadi syafaat di sana nggak diklaim gitu, tapi orang-orang yang mau memberikan syafaat itu punya syarat, yaitu pertama minta izin kepada Allah dan diizinkan, kemudian Allah meridhoi. Makanya miris kalau kemudian ada seorang yang ngaku cucu Nabi, kemudian dia teriak-teriak, kalian nggak akan masuk surga kecuali dapat syafaat dari kami. Wah, itu luar biasa jahil. Itu benar-benar luar biasa, sebuah kebodohan itu. Yang lucunya ya pengikutnya ya mantuk-mantuk. Bahkan belum lama saya dapat video lagi orang-orang yang aneh kayak gitu, dia ngomong, semua bencana di muka bumi ini nggak akan terjadi kalau nggak diizinkan oleh wali-wali kutub. Waduh, ini tambah karuan meneh. Ya Allah Subhanahu Wa Taala nggak peduli dengan manusia, Allah mau ngapain aja terserah, dan nggak perlu minta izin kepada siapapun. Nah, termasuk syafaat juga gitu, nggak ada orang yang bisa ngeklaim. Bahkan Nabi SAW nanti dalam penjelasan syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang terbesar, itu Nabi SAW pun kemudian memuji Allah dengan pujian yang nggak pernah ada sebelumnya. Jadi Allah ngasih ilham kepada Muhammad untuk memuji Allah dulu. Kemudian sujud minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diizinkan syafaat. Kemudian diizinkan baru bisa ngasih syafaat. Jadi orang waton gitu loh. Nah, maka ini sebuah kejahilan kalau kemudian ada orang-orang yang seperti itu ya. Walaupun dia ngaku cucu Nabi, wong bae, nggak pernah ngomong kayak gitu, masuk cucunya malah kurang ajar gitu kan. Ini nggak jelas itu, cucu nggak jelas. Maka si Siam pun kemudian minta izin kepada Allah. Ya Allah, orang ini dulu sudah tak cegah makan, tak cegah gauli istrinya, maka izinkan aku untuk ngasih syafaat dia. Wa yaqulul Quran, Quran pun juga sama. Berarti Quran nanti akan dibentukkan dari sosok makhluk, bentuknya kayak ngopo saya nggak tahu gitu. Mana tuh naum, ya Allah, aku cegah dia dari tidur bilail pada malam hari. Wa syafi'ni fihi, maka jadikan aku sebagai pemberi syafaat untuknya. Qala, Allah Ta'ala kemudian berfirman, Nabi SAW kemudian bersabda, fayusafa'an, kemudian dua-duanya menjadi syafaat buat orang itu. Artinya diizinkan oleh Allah. Jadi kalau nggak diizinkan nggak bisa ya. Jadi jangan kamu enak ngomong yang tadi itu, yang tak contohkan tadi, nggak usah gumunan. Malah refleks aja, oh lah, kira cetol. Nggak usah kemudian kita heran nih, karena banyak orang-orang aneh. Wahai hamba Allah, satu, perhatikanlah puasa
dengan perhatian yang sempurna agar bisa memberikan syafaat pada kita di hari kiamat, bisa menyelamatkan kita dari perisai api neraka. Sekali lagi atas izin Allah ya. Jadi bukan kita pede aku kayak poso kok bakalan selamat mesti ya. Memastikan itu bukan bagian dari akidah yang benar, itu salah. Jadi kita berharap itu menjadi syafaat, bukan memastikan. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda asyamu junnah. Nanti bunyi panjangnya kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai kalian waktu perang, melindungi dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua, jagalah puasa Anda dan jangan mengoyaknya dengan dosa. Jangan, jadi gini, puasa itu kan kita diperintahkan beramal baik. Jadi ibarat apa tuh penampungan air itu kan ada keran masuk tuh. Wah, keran masuknya ini baca Quran, keran masuknya tarawih, keran masuknya sodako gitu kan, keran masuknya apa nih amal-amal baik gitu kan, senyum sama saudara muslim gitu kan. Nah itu masuk gitu kan. Harapannya kamu bisa ngisi penampungan itu sebanyak-banyaknya dengan pahala. Tapi jangan juga kemudian bagian bawahnya mau lubangi. Nah, kemudian lubangmu lebih banyak, di situ ada adu domba, ada ghibah, ada omongan-omongan kotor, omongan-omongan rofas, wal fusuk, perbuatan-perbuatan nggak jelas, main petasan, trek-trekan, tawuran, gitu kan. Tadi saya lihat ada di berita itu di daerah Tangerang, di daerah namanya Pademangan, itu namanya perang petasan, di bandem-bandeman petasan, gitu. Gak ada subuh, gitu. Kan sia-sia banget. Maka kalau bawahnya ini lubangnya banyak banget, maka si penampungan air itu, penampungan pahalamu itu kemungkinan ya sia-sia gitu. Makanya Nabi mengatakan rubas so'im gitu kan. Laisalahu siyamuhu gitu kan. Illal ju' wal atos gitu. Banyak orang yang puasa dia nggak dapat pahalanya kecuali haus dan lapar. Karena yang tadi lubang bawahnya itu banyak banget yang membocori pahalanya sehingga hilang. Ya apalagi habis sampai nonton film porno gitu kan. Ini poso-poso nonton film. Berarti ini raposo untuk Mas itu. Ya nggak boleh juga. Cuman maksud saya itu puasa ini harusnya kemudian melatih diri kita untuk kemudian menjauhi itu. Nabi SAW bersabda asyamu junnah walam yahrikha. Puasa itu perisai selagi ia tidak mengoyaknya. Jadi kan bisa menjadi penyelamat kita dari neraka kalau nggak kita rusak. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa puasa termasuk perkara yang dikhususkan pahalanya oleh Allah sampai Nabi SAW bersabda kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Semua amal manusia itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi wa la khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Seluruh amal Ibnu Adam itu untukku kecuali puasa, karena puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak yang paling wangi, minyak wangi paling wangi. Yang keempat, ketahuilah bahwasanya orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika berbuka, senang kita gembira karena kita makan lagi setelah lapar, minum lagi setelah haus, dan kegembiraan karena kita nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, perhatikanlah dengan puasa agar Anda masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan. Karena Nabi SAW mengatakan inna fil jannati baban, di sana di surga itu ada pintu. Yuqalu Ar-Rayyan, namanya Rayyan, yadkhulu minhu shaimun, masuk ke dalamnya orang-orang puasa yaumul qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Nggak ada yang bisa memasuki kecuali orang yang puasa. Selain puasa nggak bisa masuk. Yuqalu, pintu itu pun akan berkata, aina shaimun, mana orang-orang puasa? Fayaqumun, orang-orang puasa berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan mereka berdiri masuk ke sana dan tidak bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya, sekarang kan enggak. Ini ada pintu gerbang stadion nomor 5 ini, yang bawa tiket 100.000 masuk, orang nggak tiket di lebu ya kan. Nah, nanti di akhirat nggak gitu. Di akhirat orang-orang yang nggak puasa nggak bisa, waton jerandal, jerundul, waton nyelip-nyelip nggak bisa. Ya ketahuan, ketahuan. Ya, soal ciri apanya sehingga bisa ketahuan atau cara mengetahuinya gimana, wallahu alam, saya nggak tahu. Yang jelas di sini kemudian ditanya, pintu itu mengatakan mana orang puasa, fayukum itu berdiri ya. Kemungkinan ya orang nggak puasa nggak bisa berdiri itu. Nah, kemudian masuklah mereka. Yang nggak berpuasa nggak bisa masuk. Faida dahulu, orang-orang puasa udah masuk, ughliqat, ditutup tuh pintu itu.
walam yadkhul minhu ahadun, dan nggak ada orang lain yang bisa masuk setelahnya. Jadi mau benar-benar khusus buat orang puasa. Makanya kalau kamu puasamu sakarepe dhewe ya, iman-iman ya, iman-iman poso-poso masih gini masih begitu, iman-iman ya. Yang keenam, ikutilah puasa dengan puasa agar Anda mendapatkan kamar-kamar di surga. Nah, jadi Nabi SAW pernah bercerita, Inna fil jannati ghurafan, di sana ada kamar-kamar, tura duhuruha min butuniha, bisa dilihat luarnya dari dalam. Nah, wa butunuha min duhuriha, dalamnya bisa dilihat dari luar. Berarti itu kamar apa ya? Kamar yang transparan, ya. Kayak kaca itu loh, kalau pintunya itu kamu buka itu kelihatan dari luar, kelihatan dalam, dalam kelihatan luar. Gitu. Nah, kemudian orang Arab Badui berdiri, Pakoma, dia berdiri. Kenapa? Karena dia nggak pernah lihat kamar gitu zaman dulu. Bahkan sampai hari ini orang Arab Badui itu rumahnya itu dari batu. Baik batu ditoto jadi rumah, atau ada gua batu dia lubangi masuk situ. Sampai hari ini. Tapi mereka kaya-kaya loh, kambingnya oke. Gitu. Nah, jadi jangan, alah, wong desa, nanti desa suge-suge. Yang tang mangunan ketok wong desa, tapi ning jero omahe sapi 7, sugih. Nah, maka sini orang itu berdiri, kemudian bertanya, liman hiya ya Rasulullah, kok ada kamar kayak gitu buat siapa? Gitu. Qala, kata Nabi SAW, liman atau bal kalam, buat orang yang ngomongnya baik-baik, buat amat to'am dan senang ngasih makan. Ngasih makannya yang baik, jangan kemudian nasi udah basi dikasihkan, buah busuk dikasihkan, gitu kan. Baju udah sobek-sobek dikasihkan, gitu kan. Jangan ya. Nah, artinya kalaupun itu bekas kita atau kita nggak doyan, ya pastikan ketika dikasihkan dalam kondisi masih baik gitu. Kemudian wada masyam, dan dia juga menjalankan puasa, melazimkan puasa, melanggengkan puasa. Di bar Ramadan disambung Syawal, bar Syawal sambung Senin Kemis. Washolla lillahi billaili wan nasu niyam, dan sholat untuk Allah Subhanahu wa taala sedangkan manusia pada tidur. Jadi pas Ramadan ya tarweyan, ada qiyamul lail ya ikut gitu kan. Nanti setelah Ramadan ya tetap sholat malam walaupun mungkin nggak full 11 rakaat gitu kan. Ya misal 25 rakaat ya silakan gitu kan. Maka orang-orang yang kemudian melazimkan 4 hal ini maka insya Allah gitu kan sudah tersedia itu kamar-kamar di surga yang transparan, dilihat dari luar bisa melihat dalamnya, dilihat dalam bisa melihat luarnya. Gitu. Kemudian yang ketujuh, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berpuasalah jika Anda sedang berjihad di jalan Allah. Karena Nabi SAW bersabda, "Amin abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'atallahu bi dzalikal yaum wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan." Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa di jalan Allah melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Jadi memang kalau dikatakan fisabilillah ini secara khusus ya jihad gitu. Jadi kayak orang-orang Palestina ada posisi diserang Israel, kelaparan, insya Allah dapat ini keutamaan ini. Nah, adapun kita gimana? Apakah kita harus ke sana? Enggak. Seorang suami, seorang kepala keluarga, dia kerja gitu kan. Maka itu juga bagian dari fisabilillah. Seorang pemuda menuntut ilmu itu juga bagian dari fisabilillah. Ya. Seorang wanita, kemudian dia menghadiri majelis ilmu itu juga bagian dari fisabilillah. Maka ketika kita melakukan semua kebaikan di siang bulan Ramadan, di siang hari puasa, maka insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran ini. Gitu. Yang penting kita yakin aja kalau amal kita itu baik. Jangan sampai kita amal yang buruk-buruk, poso-poso, tetap kemudian bermaksiat, kekaraokean gitu kan. Maka ini hal-hal yang harus kita jauhi. Ya mirip di bulan puasa anak-anak muda dan nongkrong di sana. Ya. Ya, paling cuma bisa berharap mudah-mudahan mereka sambil nongkrong, mereka dikir gitu kan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, karo ngombe kopi, karo ngombe teh, karo mangan gorengan. Ya, tapi apa yang ngono ora, paling ya ora. Yang kedelapan, berpuasalah wahai seorang muslim dari pertengahan bulan Sa'ban. Jadi ini karena kitab ini kan masih di awal-awal ya, jadi beliau mengatakan di pertengahan Sa'ban. Jika mudah bagi Anda, dan puasa ini disunahkan sebagaimana seandainya Anda berpuasa ya mulbit 13, 14, 15 tiap bulan. Jika tidak mudah bagi Anda, maka berpuasa dari pertengahan bulan Sa'ban. Dan jika Anda berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka berpuasalah 2 hari sebagai gantinya. Berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, maksudnya Rasulullah bersabda kepadanya dan kepada yang lain, asumta min sururi Sa'ban, qala la qala fa idza aftarta fasum yaumain. Apakah engkau telah berpuasa di tengah Sa'ban? Beliau menjawab tidak. Maka beliau bersabda, jika engkau berbuka di dalam bulan Ramadan,
maka berpuasalah 2 hari. Ini saya nggak paham maksudnya apa ini. Dan dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim, beliau mengatakan faida aftorta min Ramadan fasum yaumaini makanahu. Jika engkau telah berbuka dari puasa Ramadan, maka berpuasalah 2 hari sebagai penggantinya. Ini saya juga nggak paham. Karena yang saya tahu kalau kita buka di Ramadan, maka penggantinya ya sama, bukan kemudian kalau buka sehari gantinya 2 hari. Tapi ini ada hadis, tapi saya nggak tahu maksudnya. Dan di dalam sebuah riwayat Muslim dikatakan wa idza aftarta Ramadan fasum yauman au yaumaini so'batul ladzi syakka fihi qala wa adunnuhu qala yaumain. Jika engkau berbuka pada Ramadan maka berpuasalah sehari atau 2 hari. Ini benar nih sehari. Yang 2 hari saya nggak tahu. Maka Syu'bah yang ragu tentangnya dia berkata saya menyangka beliau bersabda 2 hari. Jadi ada keraguan 1 atau 2, kayak 2. Baik, ini adalah materi yang ke-16. Kita masuk ke materi yang ke-17. Jihad beliau SAW di dalam bulan Ramadan. Ya. Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab beliau berkata, lamma kana yauma badr, yaumu badr. Maka pada waktu perang Badar, nadoro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa hum alfun wa ashabu salasumi'ah wa tis'ata asyara. Nabi SAW melihat orang musyrik itu sekitar 1.000 orang dan para sahabat itu sekitar 319 orang laki-laki. Berarti kan sepertiganya. Rajulan. Wastaqbala Nabi SAW al-qiblah. Kemudian Nabi SAW menghadap kiblat. Summa madda yadayhi. Kemudian mengangkat tangannya. Berjulurkan tangannya mengangkat. Faja'ala yahtifu birabbihi. Dan kemudian beliau menyeru. Berdoa memohon pertolongan kepada Rabbnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma anjisli ma wa'atani. Allahumma ati ma wa'atani. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil Islam. La tu'bad fil ardi mazala tahtifu bi rabbi mad dan yadai. Ya, beliau kemudian berdoa, ya Allah, gitu kan. Penuh untukku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Anjisli ma wa'adatani. Allahumma ati ma wa'atani. Ya Allah, berikan apa yang engkau janjikan kepadaku. Yaitu apa? Kemenangan. Allahumma intuhlik hadhil isabah. Ya Allah, sekiranya 319 orang ini kemudian binasa, kalah gitu. Min ahlil Islam, padahal mereka ini orang-orang Islam, orang-orang yang pertama dalam Islam gitu. La tu'bad fil ardi. Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Artinya kalau ini kelompok 319 orang ini kalah, pasukan ini kalah, ya selesai sudah Islam gitu. Ya, jadi Nabi itu minta sampai seperti itu gitu. Wa mazala yahdifu bi rabbih madan gitu. Dan Nabi SAW tidak henti-hentinya untuk kemudian terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala seraya menengadahkan tangan ke langit. Kemudian mustaqbilal kiblah madhab kiblat ini sunnah ya. Jadi berdoa itu ngangkat tangan madhab kiblat. Walaupun tidak diawali dengan sholat ya. Jadi kalau dalam kondisi kamu darurat, kamu penting gitu kan. Misal kamu bahaya, mau dicatek singo atau catek macan di hutan atau mungkin kecemplung di kandang macan itu, langsung madhab kiblat, cari kiblat, ada tangan ke langit gitu. Kemudian hatta sakoto ridauhu an kibaih, sampai kemudian selendang beliau jatuh dari 2 pundak beliau, jadi beliau pakai selendang jatuh. Fa'atahu Abu Bakrin fa'akhadha ridaahu, kemudian Abu Bakar mendatangi dan diambil selendangnya. Fa'alqahu ala mankibaih, kemudian disampirkan lagi ke bahunya. Summal tazamahu min waro'ihi, dan kemudian beliau memeluk dari belakang si Abu Bakar tadi min waro'ihi waqala, dan berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka, cukup munasatuka rabbaka, cukup engkau meminta kepada Allah Rabbmu gitu. Fa innahu sayunjizuk laka, sesungguhnya Allah itu pasti akan mengabulkan apa yang engkau minta. Mau adakah sesuai dengan yang dijanjikannya. Wa anzalallahu azza wa jalla, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, id tastaghisuna rabbakum, ketika kamu beristighosah kepada Rabbmu, minta pertolongan kepada Rabb. Jadi istighosah itu ya. Jadi mengadakan tangan ke langit madhab kiblat minta pertolongan. Jadi nggak harus kemudian
golek panggung, nyewa hadroh, gitu. Istighosahan gitu. Enggak ya. Istighosah itu ketika ada masalah, ada musibah, kemudian ya itu tadi. Seperti itu toh. Bahkan diwakili satu orang itu bisa. Yaitu orang yang paling soleh di antara kita. Kemudian fastajaba lakum, maka Allah akan memperkenankan doa itu untuk kalian. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mengutus 1.000 malaikat murdifin yang akan datang, apa istilahnya, berbondong-bondong. Wa amaddahullahu bil malaikah. Kemudian Allah mendatangkan bala bantuan berupa malaikat yang dikirim untuk melawan orang-orang musyrik. Sehingga dalam riwayat perang Badar atau kisah perang Badar itu bekas tebasan bacokan itu beda antara yang bacok malaikat sama manusia. Jadi kalau malaikat tuh bacokannya itu ada gosong-gosongnya gitu, kayak kebakar itu. Maka ini yang harus kita imani bahwasanya ya, bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan. Wahai hamba Allah yang pertama, pelajarilah tentang perang Badar. Ini adalah peperangan yang menentukan dalam sejarah Islam. Sampai Nabi SAW bersabda, Allahumma intuhlik hadhil isobah. Ya Allah, sekiranya engkau menghancurkan kelompok dari Islam ini min ahli Islam, la tu'bad fil ardh, engkau tidak akan disembah di muka bumi. Beliau bersabda demikian tentang orang-orang yang hadir bersama beliau di Badar dari sahabat yang mulia. Maka pujian Allah yang telah menolong agamanya, maka pujilah Allah yang telah menolong agamanya, meninggikan kalimatnya, membela pasukannya, dan menolong Rasulnya dari peperangan tersebut. Artinya kalau Allah sudah menyelamatkan orang Islam pertama kali sehingga kita sampai hari ini menjadi orang Islam, maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Furqan, yaumul taqal jam'an, di hari Furqan yaitu hari pertemuan dua pasukan, pasukan yang batil dan yang al-haq. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasanya Allah lah yang memenangkan agamanya dan wajib atas setiap muslim untuk bersandar kepada Allah dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah. Jadi ini jelas pasukannya lebih sedikit tapi kemenang ya. Siapa yang bantu? Allah. Sehingga orang Islam itu sesukses apapun nggak boleh sombong. Ini hasil hebat saya, hasil pintar saya, enggak. Hasil kecanggihan ilmu saya, enggak. Dan hendaknya keberadaan jihadnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, dan hendaknya kaum muslimin menyiapkan kekuatan semampunya untuk menghadapi orang-orang kafir, dan bahwa Allah akan menolong agamanya sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya orang-orang yang beriman, jika engkau menolong Allah maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi jangan ragu ya menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu gimana? Ya kalau kamu di kampung ada masjid, masjidnya sepi ya kamu rapikan. Gak ada yang ada nih kamu ada. Masjidnya kotor ya kamu bersihkan gitu loh. Nggak ada TPA kamu hidupkan, nggak ada guru nih kamu yang jadi guru gitu. Jadi gimana caranya lah, andillah dalam kebajikan dalam dakwah untuk memakmurkan masjid rumah-rumah Allah. Itu juga bagian dari menolong agama Allah. Yang ketiga, hormatilah para sahabat Nabi SAW dan ucapkanlah radhiyallahu anhum bagi mereka, dikarenakan mereka telah mencurahkan jiwa mereka untuk kemudian berjihad dan meninggikan kalimat Allah. Dan kenalilah hak-hak para pengikut perang Badar dari kalangan sahabat Nabi SAW. Sungguh Nabi SAW telah bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma yudrika la'allallahu ayyakuna qad ittala'a ala ahli Badar." Dan tahukah kamu barangkali Allah telah melihat kepada para pengikut atau para peserta perang Badar. Faqala i'lamu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah itu sampai berfirman, beramallah sesuka kamu, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Jadi pengikut perang Badar itu yang mati syahid pasti masuk surga, yang masih hidup dosanya yang lalu diampuni, bahkan dosanya yang akan datang sudah diampuni. Sampai nanti ada sebuah riwayat seorang ahli Badar yang melakukan perbuatan yang salah gitu kan, sama Umar bin Khattab itu mau dihukum, tapi Nabi SAW melarang dan bahkan mengatakan dia ahli Badar, jangan kamu apa-apakan, dosanya pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis dari Mu'ad bin Rafi'ah bin Rafi' Az-Zurqi dari bapaknya, dan adalah bapaknya termasuk pengikut perang Badar. Nanti bapaknya si Mu'ad ini berarti Rafi'ah bin Rafi' Az-Zurqi. Dia berkata, Jibril datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Mata'uduna ahla badrin fikum qala min afdolil muslimin au kalimatan nahwaha qala wa kadzalika man syahida badron minal malaika." Apa penilaian kalian tentang para pengikut Badar di tengah kalian? Maka beliau SAW menjawab, termasuk sebaik-baik kaum muslimin, atau satu kalimat semisalnya. Maka Jibril berkata, demikian juga para pengikut perang Badar dari golongan para malaikat. Jadi
manusia yang ikut perang Badar itu sebaik-baik manusia. Nah, malaikat yang ikut perang Badar yang tadi dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga sebaik-baik malaikat. Nah, gitu ya. Jadi di mata Jibril, malaikat yang pada ikut perang Badar itu menurut Allah itu malaikat yang terbaik. Menurut penjelasan dari Jibril alaihissalam. Dan yang keempat, hendaknya kaum muslimin bersungguh-sungguh di dalam mengambil persiapan guna menghadapi musuh-musuh mereka itu orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk perang. Ya, untuk menggatarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Jadi orang Islam itu harus kuat alutsistanya, harus kuat fisiknya, harus kuat ilmunya. Nah, kalau kemudian yang terkait alutsista udah ada yang ngurus, misal TNI segala macam, ya tinggal kan ilmu kita kuatkan dakwah, gitu kan, agar jangan sampai TNI-nya menyimpang, apa namanya tentaranya menyimpang, gitu. Biar mereka kemudian dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Kemudian sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman tadi udah dan hendaknya mereka memberikan perhatian besar untuk senjata lemparan panah kalau zaman dulu, kalau sekarang yo balistik, rudal gitu-gitu. Senjatanya nggak perang malah meledos gudangnya itu. Dan hendaknya mereka membelanjakan harta-harta mereka untuk mempelajari tentang senjata pelontar dan ahlinya. Ya, beli pesawat. Ya. Sungguh Uqbah bin Amir pernah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, itulah mastata'tum min quwwah, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Nabi mengatakan tentang kuah di situ adalah hakikatnya kuah itu adalah melempar. Jadi memang belajar fisik apa segala macam bagus. Tapi sekuat-kuatnya orang bisa ditembak dari jarak 1 kilo kena mati ya, maka tentu memperkuat fisik tapi nggak belajar melempar itu ya kurang maksimal. Paling maksimal ya belajar nembak gitu. Tapi ini sudah ada porsinya ya di Indonesia ya, itu dilakukan oleh TNI ya. Jadi kita nggak usah terlalu mengambil porsi itu, kita lebih fokus kepada yang lain lah. Perbaikan kaum muslimin dari sisi akidah, perbaikan kaum muslimin dari sisi ekonomi, dari sisi manhaj, dari sisi memurnikan tauhid mereka, mengajari mereka ibadah itu lebih baik. Yang kelima, mohonlah kepada Allah dengan menghibah di dalam doa wahai orang-orang muslim agar Allah memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman atas musuh-musuh mereka di dalam jihad mereka, dan angkatlah tangan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa dan menghadaplah kiblat di dalam doa, menghadaplah kepada Allah dalam doa dengan hati yang hidup. Jadi contohnya Nabi SAW tadi mengangkat tangan, minta. Karena Allah telah mengajari kita dan berkata wansurna alal qaumil kafirin, dan mintalah tolong dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ini kan permintaan agar kemudian kita dilindungi dari orang kafir. Dan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan anna Rasulullah SAW, Nabi SAW, famazala yahdifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbilal kiblat. Nabi SAW terus mengangkat tangannya, meminta kepada Rabbnya dan menghadap kiblat hatta saqata ridauhu an mangkibai, sampai selendangnya jatuh. Kemudian dalam riwayat Imam Turmudi dikatakan fa'atahu Abu Bakar fa'aqada ridauhu fa'alqahu an mangkibai summal tazamu min waraihi faqala ya Nabi Allah kafaka munasadataka rabbaka innahu sayunjizulaka ma wa'adaka. Nah, Abu Bakar datang kemudian ngambil ridaknya, kemudian dikalungkan, disampirkan lagi ke bahunya, kemudian beliau memeluk beliau SAW dan kemudian mengatakan sudah ya Rasul, cukup. Allah pasti akan mengabulkan doa yang engkau minta dan Allah akan memenuhi janji. Terus berdoa, terus minta. Ya, jadi kalau kamu mau istighosah, kalau ada masalah istighosah caranya, jadi nggak aneh-aneh, nggak pakai acara aneh-aneh, gini aja. Gitu. Ya. Yang keenam, perhatikanlah wahai orang Islam, hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Mata walam yakzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala su'bati minan nifaq." Siapa yang mati dan tidak pernah berjihad atau tidak pernah meniatkan dalam dirinya untuk berjihad, maka dia mati dalam satu cabang kemunafikan. Artinya gini, orang Islam walaupun kita bukan tentara, maka kita dalam hati kita harus selalu siap untuk bela agama. Ya, gimana caranya, pokoknya kita harus siap. Dan sekali lagi ketika jihad dari fisik itu sudah ada orang atau kelompok orang atau pasukan yang memegangnya, maka kita harus menanamkan diri kita untuk jihad bela agama dari sisi yang lain gitu loh. Dari sisi kepedulian kita kepada kaum muslimin, dari sisi kepada yang ada di sekitar kita, dari sisi kepedulian kita kepada anak-anak kaum muslimin, itu insya Allah bagian dari jihad.
Jadi jangan sampai kemudian kita tinggalkan semuanya. Kemudian Ibnu Saham berkata, Abdullah bin Mubarak berkata, maka kami berpandangan bahwa hal ini ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.